selamat pagi anak-anak. Nah, berhubung hari ini kelas 4 ya, gurunya tidak berhalangan hadir, maka nanti kelas 4 bisa masuk di kelas 5 ya. Silakan nanti Ibu tunggu di kelas 5. Kalian bisa membawa perlengkapan belajar kalian hari ini ya. Nah, silakan nanti Ibu tunggu di kelas 5. Nah, oke, untuk kelas 5, nanti untuk kelas 5 ada di sebelah kiri ya. 2 baris, dan untuk kelas 4 ada di sebelah kanan. Silakan yang kelas 5 semua bergabung sebelah kiri, dan yang kelas 4 silakan masuk dan bergabung sebelah kanan. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sudah masuk semua ya, hari ini kita belajar satu kelas. Itu terdiri oleh 2 tingkatan, kelas 4 dan kelas 5. Ibu harapkan walaupun kita dicampur, walaupun kita bersama-sama, semoga nanti pembelajaran kita hari ini efektif ya. Nah, sebelum memulai pelajarannya untuk kelas 5, ayo Tegar silakan berdoa dulu, berdoa dulu. Sekarang masih semangat ya? Oke, semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya seperti biasa ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, dari semangat dari ini ya. Nah, sebelum pelajaran Ibu akan mengabsen dulu. Kira-kira untuk kelas 5, lihat kelas 5 temannya kalian. Coba tengok kanan kirinya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, nihil, oke. Untuk kelas 4-nya yang tidak berangkat hari ini siapa? Tegar, Bu, kenapa Tegar? Sakit, oke, Tegar sakit ya, semoga sakit, semoga nanti diberikan sembuhan ya, sehingga nanti besok kita bisa berkumpul kembali. Untuk kelas 5, untuk materi hari ini itu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Sedangkan kelas 4 untuk materi hari ini itu adalah kemarin kan sudah dengan buku kelas kalian ya tentang gaya, Bu lihat. Nah, sekarang kelas 4 hari ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Silakan kamu buka halaman 20 pada buku tema kalian. Nah, silakan dibuka itu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk kelas 4-nya nanti ketika Ibu mengajar kelas 5, tolong kelas 4-nya juga tidak boleh berisik. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama. Nah, untuk kelas 4-nya silakan kalian buka buku di tema kalian halaman 5. Nah, masih ingat nggak untuk pembelajaran yang kemarin? Kalian lihat ya di bukunya Pak Muri ya, itu tentang gaya, pengertian gaya. Siapa yang masih ingat sih pembelajaran yang kemarin tentang gaya? Coba siapa yang ingat? Ayo, angkat tangannya pembelajaran kemarin ya. Oke, lihat. Apa itu gaya? Oke, betul ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Oke. Siapa lagi? Ibu mau tanya siapa yang sudah belajar tadi malam? Coba kira-kira kalau misalkan Ibu tarik ini meja ini, yang kejadian ya, Ibu tarik bergerak tidak? Oh iya, pinter, bergerak ya. Kenapa sih mejanya bergerak? Ya, Abdul. Ya, karena adanya gaya. Ingat tadi dulu gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi ketika benda diberikan gaya, tarikan atau dorongan, dia akan bergerak. Ya, nah ini untuk laki-laki. Ibu tanya, siapa yang suka main sepak bola? Oh, semuanya cewek juga suka ya. Oke, jadi dan gitu kan. Kalian apa sih kalian lakukan dengan bolanya? Diapakan bolanya? Biar ke teman kalian. Dioper. Oke, selain dioper, dia apa lagi? Ditendang. Ibu tanya, kalau bolanya dioper, bolanya ditendang, itu ada pengaruh dari gaya enggak? Ada. Oke, pinter ya. Betul. Bola itu bergerak karena adanya gaya. Gaya apa? Gaya yang mendorong, didorong aja dia bergerak. Ya. Nah, itulah pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang tadinya bendanya diam bisa menjadi bergerak, atau kebalikannya, bendanya bergerak jadi diam. Contohnya, Ibu punya apa ini? Namanya? Wah, ini pasti tahu semua ya. Apa namanya? Bola. Ketika bola ini dilempar, Ibu tangkap lagi. Dia kan akan bergerak ya. Kenapa? Karena ada itu ya. Ibu dorong Kak. Nah, setelah didorong Ibu tangkap, oh dia diam. Nah, inilah pengaruh gaya. Gaya dapat berpengaruh terhadap gerak benda. Kalian perhatikan ya, Ibu akan menendang bolanya ke Lisa. Nah, sekarang kamu sudah perhatikan ya, tadi Ibu kan tendang ya, lalu dikembalikan lagi. Kira-kira arahnya berbalik apa arahnya kanan ke kiri? Iya, kita berbalik ya. Nah, apa? Itu adalah salah satu pengaruh gaya juga. Gaya dapat merubah arah benda. Yang tadinya Ibu lempar ke utara, dia akan berbalik ke selatan ketika ada gaya. Ya. Oke, yang ketiga. Ibu punya sebuah apa ini ya? Kertas ya. Kertas.
Kertas ini, Ibu tanya bentuknya dulu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya persegi panjang ya. Ketika Ibu akan membuat perahu, Ibu akan buat perahu nih. Nih, buat perahu. Bentar. Buat 2, 3. Nih, sekarang Ibu sudah membuat ya ini yang tadinya dia persegi panjang, bentuknya sekarang jadi apa, berubah bentuknya jadi apa? Jadi perahu. Kenapa sih bisa berubah? Karena adanya gaya. Jadi yang ketiga, pengaruh gaya yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, maka tujuannya di sini yang pertama, siswa dapat tujuan belajar ini, tujuan siswa dapat mengetahui benda. Oke, itulah tujuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk gaya? Ya, silakan angkat tangan, jangan malu-malu. Nah, hari ini berarti kalian akan berdiskusi ya. Ibu sudah membuatkan lembar kerja beserta didiknya. Kalian tuliskan kelompok anggota kalian ya. Nanti untuk hari ini kan ada 12 anak yang berangkat, dan di satu kelompoknya itu ada 3 anak. Nanti ada 3 kelompok ya untuk hari ini. Nah, setelah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, nanti kalian akan lebih sungguh untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sambil kelas 4-nya berdiskusi, buka waktu 20 menit. Nah, Ibu akan menerangkan di kelas 5. Untuk kalau kelas 4-nya boleh diskusi tapi jangan ramai ya, jadi nanti biar kelas 5-nya tidak terganggu. Oke ya, kelas 5-nya hari ini ya. Kalian sudah membaca halaman 20 ya. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan apa yang kalian baca sih tadi halaman 20? Ya, Maulana. Tentang apa? Tentang kita campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, betul sekali ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang campuran nih. Masih ingat nggak? Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat tentang apa itu campuran? Oke, apa sih campuran? Itu ya, menggabungkan 2 zat atau lebih tanpa menggunakan reaksi kimia. Jadi kamu aduk aja juga bisa, itu menjadi sebuah campuran ya. Tapi nanti apakah itu termasuk campuran homogen atau heterogen? Nah, inilah yang akan kita bahas. Siapa yang pernah membuat teh di rumah? Cewek ini pasti ya, kalau bapaknya lagi siang-siang kan pengen yang teh ya. Siapa yang pernah? Oke, pernah ya. Kalau teh itu campurannya apa? Apa dan apa? Air, gula, lalu ada teh ya. Nah, kira-kira ketika penyusun ini kalian campur, ada air, ada gula, ada teh ya. Kira-kira tercampur sempurna tidaknya? Ada nggak sisanya? Nanti ada ampasan di bawahnya nggak? Tidak ada ya. Coba kalau nggak ada nanti kalian coba ya. Kamu bikin teh, kamu tuangkan lagi di satunya, atau gelas satunya. Bersisa nggak di gelas yang sebelumnya? Tidak bersisa ya. Nah, itulah yang namanya campuran homogen. Homo itu sama. Artinya ketika dicampur itu tidak akan terjadi atau tidak akan bisa dibedakan mana penyusun A, penyusun B. Semuanya selalu tersempurna. Nah, nih, ini ada gelas ya. Ini punya 2 gelas ya, ada air, jangan dibingungkannya. Ya, nih ada apa nih? Ada sirup, suka ya kamu ya siang-siang sirup, dan ada kopi nih, sukanya kopi. Jadi Ibu akan memberikan kalian apa sih cara homogen atau campuran heterogen. Nah, silakan kalian perhatikan sini. Kita tuangkan ya. Pertama kita akan mencampurkan sirup ini dengan air. 2, 3. Nih, Ibu akan mencampurkan ya. Ini ada sirup dan ada air putih. Nah, sekarang yang tadinya warna putih jadi warnanya sesuai dengan sirupnya ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita tuangkan ke dalam gelas yang kosong. Kita perhatikan. Kalian perhatikan, kalian lihat. Bersisa tidak? Tidak ya, bersih. Nah, inilah yang namanya campuran homogen. Artinya, ketika penyusunnya sudah tercampur, itu tidak bisa dibedakan mana penyusun air dan mana penyusun sirupnya. Semua tercampur sempurna. Ya, bisa dipahami ya campuran homogen ya. Yang kedua, ini apa? Kopi ya. Nah, di sini gua akan masukkan kopinya. Nah, sekarang kita tuangkan airnya. Tuangkan airnya. Kita aduk sampai merata. Kita aduk. Nah, kita aduk ya. Aduk sebentar.
Diamkan dulu sebentar. Ya. Nah, sekarang kita tuangkan ya. Kita tuangkan, coba ada endapannya tidak. Nah, ternyata ada sisanya. Ya, inilah yang namanya campuran heterogen. Ketika nanti dipisahkan itu akan terlihat perbedaannya antara penyusunnya satu dan penyusunnya lain. Ini ada campuran heterogen. Ya, Anda sudah melihat ya, tadi ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, nanti tugas kalian Ibu akan berikan lembar kerja peserta dik nih ya, ada kelompoknya, nama kelompok, silakan kalian tuliskan. Nah, silakan kalian bisa membentuk kelompok sendiri. Kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk bergabung kelompok masing-masing. Oke, kalau sudah, keluarkan alat dan bahan yang kalian perlukan. Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk membawa alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini. Silakan kalian taruh semuanya di meja kalian. Nanti langkah-langkahnya kalian bisa melihat di sini. Yang kedua, langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan dan pengamatan. Semuanya sudah siap ya. Yang kedua, berilah label pada masing-masing gelas. Misalnya gelas A, B, dan C. Jadi nanti gelasnya kalian beri label, beri nama. Gelas A mana, B mana, C, dan D. Yang ketiga, air dan sirup. Masukkan air dan sirup ke dalam gelas A, kemudian diaduk. Nah, yang A nanti kamu campur air dan sirup, kamu aduk. Yang kedua, yang selanjutnya, masukkan air dan minyak ke dalam gelas B, lalu aduk. Nanti yang gelas B-nya itu campuran antara air dan minyak. Yang ketiga, yang selanjutnya, masukkan air dan gula ke dalam gelas C, kemudian diaduk. Yang C-nya itu berarti kamu campurkan air dan pasir, lalu kamu aduk. Yang terakhir, masukkan air dan pasir ke dalam gelas D, kemudian kamu aduk. Kamu campur ya, air dan pasirnya kamu aduk, lalu masukkan dalam gelas D. Nah, lalu amati apa yang terjadi pada kedua gelas. Amati manakah yang ada endapannya dan manakah yang tercampur sempurna. Setelah kalian mengamati, kalian lihat, kalau kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada poin D, hasil percobaan. Contohnya sirup dan air. Nah, apakah itu campuran homogen atau campuran heterogen? Bisa kalian checklist ya, sampai nanti pada percobaan yang terakhir. Nah, setelah kalian percobaan terakhir, lalu kalian mendiskusikan pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah nanti dikasih waktu 20 menit, ya, kalian akan Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setiap kelompok mau mengirimkan satu ketua anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, bisa dipahami? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, silakan bisa dikerjakan. Nah, karena sudah waktu berjalan 20 menit yang untuk kelas 4-nya. Saya bertanya, kelas 4-nya sudah selesai? Oke, sudah ya. Kalau sudah berarti kita waktunya untuk mempresentasi. Nah, nanti setiap kelompok kalian kirimkan satu ketua anggotanya untuk maju untuk membacakan hasil presentasi kalian. Oke? Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa yang mewakili? Abi. Oke, Abi silakan maju ke depan. Ya, nah sekarang Ibu akan tanya untuk hari ini. Coba siapa yang tahu apa pengaruh gaya terhadap benda? Oke, ada 3 ya. Yang pertama apa? Gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Oke, yang kedua? Oke, sih betul. Gaya berpengaruh terhadap arah benda. Yang ketiga? Ya, betul sekali ya. Gaya berpengaruh terhadap bentuk benda. Oke. Oke, karena waktu sudah 20 menit. Untuk kelas 5 ya, waktu sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan. Untuk mempresentasikan, Ibu akan kasih kesempatan dulu siapa yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok berapa? Oh, tidak ada ya, Ibu panggil aja dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang maju untuk membacakan. Silakan. Oke. Cila, silakan Cila maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Untuk kelas 5, sekarang apa yang dapat kamu simpulkan untuk hari ini? Apa? Tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang coba saya tanya. Kalau campuran homogen bagaimana sih? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Campuran ya tidak dapat dipisahkan penyusunnya, betul ya, atau secara sempurna. Oke, betul. Yang kedua ada campuran heterogen. Apa itu heterogen? Gitu. Ingat, itu berbeda ya. Itu tuh berbeda. Artinya ketika nanti dicampurkan, ya, itu akan terlihat perbedaannya. Itulah yang namanya campuran heterogen. Oke, ya, karena sudah semuanya maju ke depan ya.
Sekarang agak semangat ya, kita tepuk tangan semuanya. Yuk, yang kelas ya, biar nanti kita akan lebih semangat lagi ya. Nah setelah ini, karena kalian sudah mempresentasikan, nanti Ibu akan membagikan soal tentang apa yang kalian sudah diskusikan dan apa yang kalian sudah lakukan melalui percobaan. Oke? Ya, Ibu bagikan ya, semuanya mendapatkan semua. Silahkan kalian kerjakan, tulis nama kelas, jangan lupa, dan kalau nomor absen, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan. Oke, kalau waktu sudah habis, silakan dikumpulkan per kelas masing-masing nih, depan mulai depan ya. Terus yang sebelah kiri juga bukan di sebelah kiri kelas 5-nya. Oke, untuk pembelajaran ini Ibu rasa cukup sekian ya. Jangan lupa nanti kalian belajar lagi di rumah ya. Kalian untuk kelas 4-nya nanti belajar lagi tentang macam-macam gayanya, ada gaya otot, gaya gravitasi. Nah, sedangkan untuk kelas 5-nya nanti kalian bisa nanti belajar tentang unsur dan senyawa. Silakan nanti kalian bisa belajar di rumah ya. Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.